Halo guys, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Biar kalau mau jalan-jalan ya tinggal jalan. Waduh, sepertinya ini Pak Sutri Gabut udah mulai serius nih naik gunungnya. Soalnya udah berani gendong keril. Bismillah, ini vlog pendakian kita ke Gunung Pangrango 3019 mdpl, atap tertinggi Jawa Barat kedua. Setelah kemarin kita sempat mendaki Gunung Gede Via Putri atau top 3-nya Jabar. Nah, ini lanjutan dari misinya kita yang berencana ingin mendaki 3 atap tertinggi di Jawa Barat, yaitu top 1-nya Jabar kan Ciremai atau Cikuray? Ciremai. Yang keduanya Gunung Pangrango, yang ketiganya Gunung Gede. Nah, ini Gunung Pangrango dan Gunung Gedenya sudah, jadi tinggal Gunung Ciremai. Doakan ya teman-teman, semoga selanjutnya kita bisa mendaki Gunung Ciremai. Setelah kita mengurus simaksi di pos registrasi, kita memulai perjalanan dan ini sudah mulai memasuki pintu rimba. Kita naik Pangrangonya via Cibodas ya. Ini jalur familiar banget pasti. Soalnya sebelumnya juga pernah nanjak ke sini tapi cuma sampai Curug Ciberem aja. Waktu itu bareng sama anak-anak. Kita hiking ke Curug Ciberem. Kali ini kita bakalan lanjut ke Pangrango. Ini pendakian pertama kita gendong keril ya, karena sebelumnya kalau kita mendaki gunung itu ya cukup tektok aja. Kali ini kita cobain ngecamp nih. Wah, ternyata luar biasa, gendong keril itu berat banget ya. Doakan ya setelah ini kita bisa upgrade gear ke ultralight hiking gear supaya bawaannya nggak terlalu berat kayak sekarang. Malum ya, ini masih pemula. Nah, ini kita udah sampai Telaga Biru. Seperti biasa, jalur sini tuh pasti selalu ramai. Apalagi ini kita hiking pas lagi long weekend ya. Jadi banyak pengunjung yang mau ke Curug Ciberem. Nah, ini kita udah sampai jembatan Rawa Gayonggong. Di sini tuh harus hati-hati ya, jalan di sini tuh harus waspada banget. Karena kalau meleng dikit tuh, wah bisa-bisa kaki kita terjerambas masuk ke dalam jembatan-jembatan yang udah rusak itu. Jadi nggak boleh meleng nih, makanya aku jalannya nunduk aja gitu, ngeri gitu perasaan. Nah, ini keril yang digendong Pak suami. Beratnya kurang lebih 15 kilo waktu itu karena kita sempet timbang di rumah. Tapi nggak kelihatan berat ya.
tapi aku cuman bawa 10 kilo aja. Aduh, Masya Allah, tabarakallah, itu pinggang rasanya mau patah, say. Tapi seru banget. Walaupun capek gendong keril di sepanjang jalur pendakian, kita nggak kapok nih, malah pengen lagi. Ternyata ngecamp di gunung seseru itu ya, yang biasanya kita camcer doang sama anak-anak. Kalau camcer itu kan semua barang bawaan kita taruh di mobil, apalagi camper van. Kita tinggal loading barang di sebelah mobil aja udah langsung bisa bangun tenda. Nih kalau camping di gunung, waduh kita full effort banget deh. Sepanjang jalur pendakian kita harus gendong itu carrier yang isinya perintilan camping. Nah ini kita udah sampai persimpangan Panjangcangan, persimpangan antara ke sebelah kanan itu ke Curug Ciberem, ke sebelah kiri ini jalur pendakian ke Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Kita lanjut nih. Rawadenok 1. Nah, kita udah sampai Rawadenok 1 nih sekarang. Kita istirahat dulu sebentar, ambil nafas sebelum lanjut lagi. Secara alam. Cuma ada kita berdua. Nih, gunung yang selalu kita lihat dari kejauhan di Jalan Taman Safari. Sekarang kita ada di dalamnya. Luar biasa, Pangrango. Gunung Pangrango via Cibodas ini kurang lebih hampir sama seperti Gunung Gede via Putri ya. Di sini cukup banyak warung di setiap pos, jadi jangan khawatir kehabisan logistik. Yang penting bawa duit aja yang banyak, udah pokoknya aman. Nah ini udah sampai Batu Kukus 1. Kita lanjut terus biar cepet sampai ke camp area Kandang Badak. Nah, setelah melewati beberapa pos pendakian, akhirnya kita sampai di tempat yang ditunggu-tunggu nih, yaitu pos air panas. Wah, baru kelihatan. Jatuh nggak? Aman? Aman. Saya pernah beberapa kali main ke tempat wisata yang ada aliran air belerangnya, air panas. Kayak Kawah Ratu, terus Kawah Putih Ciwidey, dan Sari Ater, tapi nggak pernah se-amaze ini melihat aliran air panas
di jalur Gunung Gede Pangrango ini, Masya Allah, ini luar biasa. Nah, ini kita udah sampai camp area Kandang Batu. Kita bisa juga ngecamp di sini, tapi target kita camping itu di Kandang Badak supaya nggak terlalu jauh untuk summit ya. Di sepanjang jalur pendakian ini kita dikasih pemandangan yang macem-macem banget deh pokoknya. Ada air terjun, ada pemandian air panas, terus pokoknya banyak banget deh, Masya Allah. Luar biasa Pangrango ini ternyata. Nah, ini kita udah sampai di camp area Kandang Badak, dimana kita rencananya di sini akan mendirikan tenda sebelum besok pagi kita summit ke puncak Pangrango. Nah, setelah sampai di camp area, ini suami langsung aja bangun tenda. Terus aku langsung cari mata air buat ambil wudhu karena belum sholat zuhur nih. Sementara suami bangun tenda, aku sholat zuhur dulu, nanti kita ganti-gantian. Karena ini tendanya kecil aja, jadi cincai ini buat suami bangun tendanya sendiri aja. Beliau udah terlatih, udah jago tuh. Udah gak perlu dibantuin katanya. Ini kita pakai tenda dari Natur Hike yang kapasitas 2 orang. Tapi serinya berapa aku lupa, nanti deh aku lihat lagi ya. Nah, ini part paling seru kalau kita lagi camping nih. Masak-masak, bikin kopi, bikin makanan yang anget-anget sambil menikmati suasana alam. Masya Allah, luar biasa. Kita bikin cemilan yang simple aja. Ini bikin sandwich telur pakai kornet. Terus ditemenin sama energen jahe. Mantapnya, bikin kangen, pengen camp lagi. Empat kurang bersami. Nah, ini besokan harinya ya, kita lagi prepare mau summit di jam 3:30 pagi. Kita siap-siap dulu, tapi kita mau sholat subuh dulu ya, sekalian bikin sarapan nih buat kita bawa ke jalur. Nanti kalau lapar di jalur pas lagi summit, kita bisa makan dulu, karena jam segini kita juga belum pengen makan ya. Sebelum kita sholat subuh, kita bikin dulu sarapan. Nah, ini juga udah mulai banyak pendaki yang mulai summit ya di jam 4 pagi. Ini ada beberapa pendaki yang mau summit ke Gunung Gede juga, dan ada juga yang mau ke summit
Gunung Pangrango, karena di atas itu masih ada persimpangan ya antara Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Nah, ini dia persimpangan antara Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Ke sebelah kiri itu Gunung Gede via Cibodas dan ke sebelah kanan itu Gunung Pangrango. Ini di sini aku nggak pakai headlamp karena bodohnya headlamp itu semalaman kita pakai buat penerangan di tenda pas lagi masak dan kita lupa ngecas. Nggak taunya subuh pas mau dipakai summit headlampnya udah lowbat ya, jadi aku pakai penerangan dari handphone dan suami pakai headlamp. Ini aku pakai jaket dan celananya double ya di sini karena suhu udaranya dingin banget. Aku pakai celananya double, jaketnya pun double. Wah, dingin banget di sini. Seperti inilah kurang lebih kondisi summit jalur menuju Puncak Pangrango ya. Ini sih belum seberapa. Di depan masih banyak banget masih banyak banget jalur-jalur ekstrim yang di luar nurul pokoknya. Aduh, di luar ekspektasi sungguh-sungguh. Pangrango ini ternyata parah banget treknya. Nah, di sepanjang jalur juga kita ketemu banyak tumbuhan-tumbuhan yang nggak familiar kita temuin di beberapa gunung sebelumnya. Kayak ini nih, aku nggak tahu deh ini tumbuhan apa ya. Yang tahu boleh ya share di kolom komentar. Nah, ini mulai memasuki trek yang ini kenapa ini dibuat jalur pendakian kayak gini ya? Tanah lorong-lorong tanah gitu. Ini bikin ya Allah terus ini sepanjang jalan kita manjat masuk lorong-lorong tanah, jadi udah kayak simulasi masuk liang lahat, tahu nggak sih kalau kesini tuh. Nah, ini salah satu jalur pendakian
yang ngebentuk kayak lorong-lorong ini di Gunung Pangrango nih seperti inilah. Bahkan di depannya tuh lebih parah lagi dari ini. Nah, kita juga di sini ketemu burung merak nih. Ini burung merak atau burung gagak ya? Yang tahu boleh komen ya. Cantik banget burungnya. Kita ketemu burung sejenis ini beberapa kali di jalur. Singkat cerita, setelah kita ya Allah di sepanjang jalur itu istighfar terus, akhirnya kita ketemu landai. Dan ini tandanya kita udah mau sampai ke puncak Pangrango. Masya Allah, akhirnya perjuangan kita bisa sampai sini juga. Welcome to puncak Pangrango, top 2 Jawa Barat. Masya Allah, alhamdulillah ya, bisa menginjakan kaki di atap tertinggi Jawa Barat. Nah, kita ini lanjut turun dari puncak ke Mandalawangi. Nah, nggak terlalu jauh kok dari puncak, sekitar 10-15 menit lah kita udah sampai di Mandalawangi. Mandalawangi ini surkennya Gunung Pangrango. Di sini banyak bunga edelweiss sama seperti di Surya Kencana, tapi ini versi lightnya ya. Seperti biasa selalu takjub dengan pemandangan indah ini. Ya Allah, Masya Allah, alhamdulillah, gak bisa berkata-kata. Mandalawangi ini adalah tempat favoritnya salah satu aktivis kenamaan, yaitu Mendiang Suhokji. Saking cintanya beliau dengan Mandalawangi ini, konon katanya abu kremasi Mendiang Suhokji ini ditabur di Mandalawangi ini. Tapi untuk persis lokasinya di sebelah mana saya nggak tahu ya. Nah, di sini kita istirahat, santai-santai sebentar, menikmati keindahan sabana Mandalawangi sambil makan bekal dari camp area ini. Tadi nasi goreng baru kita makan di sini. Di sini suhu udaranya dingin banget ya.
Nah, setelah kita puas menikmati suasana Mandalawangi, kita naik lagi ke puncak Pangrango, terus lanjut turun ke camp area Kandang Badak. Nah, kalau tadi pagi pas summit kita butuh waktu 3 jam untuk naik ke puncak Pangrango dari camp area Kandang Badak. Untuk turun ini kita cuman butuh waktu kurang lebih 1,5 jam. Kita udah bisa sampai ke Kandang Badak lagi karena kita setengah lari ya. Seperti biasa perjalanan pulang itu memang akan selalu lebih cepat dibanding perjalanan pas kita naik. Ini salah satu hewan yang kita temuin di jalur. Itu ada cacing itu cacing tapi kayak ular, gede dan panjang sekali. Itu saya sebutnya cacing besar Alaska. Ini pertama kali saya melihat cacing sebesar dan sepanjang ini. Nah, singkat cerita kita udah mulai turun nih dari camp area menuju pos Simaksi. Cuacanya hujan jadi kita pakai rain cover ala-ala ya. Karena ternyata rain cover ketinggalan di rumah. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Semoga suka videonya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.